Dilansir dari Kumparan.com 12 Februari 2021, di masa pandemi COVID-19, pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan menjadi tantangan besar untuk diselesaikan dengan baik. Pasalnya, terjadi peningkatan jumlah limbah medis yang cukup signifikan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat sejak awal pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia pada Maret 2020 sampai awal Februari 2021 telah terdapat 6.417,95 ton timbunan limbah medis COVID-19. Lalu bagaimana Kota Semarang menghadapi tambahan permasalahan sampah ini? Simak pembahasannya bersama dengan Mak Wulan dari Semarang Wegah Nyampah, sebuah kampanye yang digagas Pemkot Semarang. Selamat datang di Ruang Radio. Selalu ada ruang untuk radio. Hai, ketemu lagi di Ruang Radio, selalu ada ruang untuk radio. Kali ini bersama dengan saya Dinar Elvara. Nah, di Ruang Radio kali ini kita mau bahas seputar sampah. Waduh, ada apakah dengan sampah ya? Waduh, ini sampah, tapi hari ini nggak bakal nyampah ya, yang jelas ya. Karena kita bakal kasih edukasi seputar sampah. Nah, lagi rame juga nih karena ini kan pandemi gitu ya, jadi orang-orang pada pakai masker dan banyak juga nih sampah-sampah limbah medis tapi yang ditemukan di sampah-sampah rumah tangga. Nah, karena ngomongin seputar sampah, jadi saya butuh seseorang yang mau saya ajak ngobrol yang pasti kompeten di bidangnya. Ada Mbak Wulan Asistiarini sebagai Pranata Humas Pemkot Semarang dan juga sebagai bisa dibilang pengelolanya ya dari komunitas Semarang Wegah Nyampah ya, gitu betul. Ya. Halo Mbak Wulan ya. Halo Mbak. Assalamualaikum Mbak Wulan. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Mbak, Oke. apa kabar? Alhamdulillah baik juga meskipun lagi pandemi tapi harus sehat terus ya Mbak Wulan ya. Oke. Nah, ngomongin soal Semarang Wegah Nyampah, ini kan salah satu bisa dibilang kampanye ya, yang betul. Digagas sama Humas Pemkot Kota Semarang seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin Semarang Wegah Nyampah dulu nih, seperti apa sih bentuk kampanyenya dan juga kegiatannya sendiri? Terus ini udah berapa lama berdirinya Mbak Wulan? Oke Mbak, awalnya itu di sekitar akhir tahun 2019, kita melihat dari aduan masyarakat di P3M itu bahwa ada beberapa titik di Kota Semarang yang tergenang gitu setelah dilakukan tindak lanjut oleh dinas terkait, didapati adanya sampah-sampah plastik yang menyumbat saluran tersebut gitu. Selain itu dari dinas PU juga menyampaikan bahwa kerusakan-kerusakan yang terjadi di pompa banjir beberapa diakibatkan oleh tersumbatnya pompa tersebut oleh sampah plastik. Untuk itu terus kita dari bagian humas koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Kira-kira apa nih solusinya? Ternyata mereka di pertengahan tahun 2019 sudah mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Wali Kota nomor 27 tahun 2019 tentang pengendalian penggunaan plastik gitu. Terus tapi kan saat itu belum sampai gitu pesannya ke masyarakat. Untuk itu kita dari bagian humas dalam menjalankan fungsi kehumasannya berusaha membuat rangkaian strategi komunikasi biar masyarakat tahu gitu loh. Kemudian apa sih gerakan atau kampanye Semarang Wegah Nyampah gitu. Semarang Wegah Nyampah yaitu tadi kampanye yang digagas oleh pemerintah Kota Semarang dalam mengedukasi atau membangun kesadaran masyarakat dalam membangun kesadaran masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah masing-masing dan mengurangi penggunaan plastik gitu. Kemudian kita menyasar ada dari swalayan, dari baik stakeholder internal maupun eksternal. Dari internal sendiri PNS, kemudian lingkungan di Balai Kota, lingkungan pemerintah Kota Semarang, kemudian swalayan. Kita kan kalau belanja pasti dikasih plastik gitu ya Mbak. Harapannya melalui kampanye ini dan perwal tersebut si swalayan tersebut tidak lagi memberikan sampah plastik kepada masyarakat gitu. Nah, kalau yang sekarang ini kan memang isu yang lagi hangat itu kan tentang sampah medis. Contohnya salah satunya adalah masker medis gitu. Tapi kan sebelum adanya pandemi kan sebetulnya Semarang itu sudah menjalankan kebijakan yang tadi Mbak Wulan bilang. Jadi minimarket atau swalayan sudah tidak ada lagi kantong plastik gitu. Jadi himbauannya masyarakat bisa bawa kantong belanja sendiri gitu kan. Nah, kenapa sih kok
kantong plastik itu yang di highlight gitu? Kenapa nggak kebijakan-kebijakan yang lain gitu? Apakah memang kantong sampah plastik ini penyumbang sampah paling banyak? Kita tuh gimana sih Mbak Wulan? Sebenarnya yang yang kita kampanyekan dalam Semarang Gak Nyampah ini sampah secara keseluruhan gitu. Cuma karena memang sampah plastik itu masa urainya kan cukup lama gitu Mbak. Jadi ya kita meng-highlight sampah plastik itu dan kebetulan ada regulasi tersebut mengenai pengendalian penggunaan plastik itu jadi poin utama yang kita sampaikan kepada masyarakat gitu. Oke. Nah kegiatan-kegiatannya apa aja nih Mbak dari Semarang Gak Nyampah, selain tadi kan ada peraturan dari wali kota ya kalau minimarket, swalayan udah nggak boleh lagi pakai kantong plastik gitu. Nah kalau dari Semarang Gak Nyampahnya sendiri untuk mengkampanyekan hal ini apa yang dilakukan Mbak? Kita berawal dari deklarasi Semarang Gak Nyampah di bulan Desember tahun 2019. Itu kita mengundang stakeholder dari PNS, kemudian dari swalayan, dari bank sampah dan komunitas di area balai kota. Kemudian bareng-bareng nih kita ada bola besar gitu Mbak, bola besar dipenuhi dengan lapisan sampah yang mungkin bisa simbol ya kalau kita memang kondisi saat ini tuh banyak sampah gitu loh di lingkungan kita. Betul. Kemudian di situ Pak Sekda yang saat itu mewakili wali kota bersama peserta bareng-bareng melepas lapisan sampah plastik tersebut sebagai bentuk ini kita berkomitmen gerakan untuk bareng-bareng untuk Gak Nyampah gitu. Dan dari peserta juga bareng-bareng mengangkat botol tumbler gitu sebagai bentuk nih kita berkomitmen untuk nggak lagi nyampah gitu. Nah hasilnya setelah peraturan itu diberlakukan plus ada juga campaign itu kan ya Mbak Wulan ya. Nah hasilnya kalau sekarang ini gimana? Apakah memang sudah berkurang atau bagaimana Mbak Wulan? Kalau berkurang mungkin masih butuh proses ya Mbak, karena masyarakat sulit banget memang mengedukasi masyarakat gitu. Dan kalau yang bisa kita rasakan mungkin masyarakat kalau datang ke minimarket udah maaf Mbak, udah kita dari swalayan udah nggak lagi menyediakan itu gitu. Kalaupun memang nggak bawa ya harus beli yang dapat dipakai dipakai ulang gitu. Kemudian yang kedua, di pemerintahan udah tidak lagi rapat menggunakan botol minum kemasan. Pakainya kayak begini ya Mbak, atau mungkin gelas dan peserta mungkin dianjurkan buat bawa, di surat itu udah ditertera untuk membawa tempat minum sendiri gitu. Berarti di lingkungan Pemkot dinas-dinas pun juga sudah tidak menggunakan air minum dalam kemasan gitu ya Mbak ya. Iya. Oke. Gitu. Meskipun memang katakanlah dimulai dari area Pemkot dulu, tapi kan dia kalau sedikit itu kan nanti mungkin akan impactnya lebih gitu. Betul, ya Mbak. Di era disrupsi kali ini semua pegawai itu harapannya bisa menjadi PR gitu, bisa menjadi humas. Jadi bisa mensosialisasikan mengenai gerakan ini ke keluarga, tetangga dan lingkungannya gitu. Dengan dimulai dari lingkungan kantor, kemudian akan menular ke lingkungan terdekatnya gitu. Juga harapannya bisa menular ke keluarga-keluarganya. Betul. Gitu ya Mbak. Impact yang berikutnya ini Mbak, alhamdulillah gerakan ini berkontribusi terhadap terpilihnya Kota Semarang sebagai kota wisata terbersih di Asia Tenggara gitu. Jadi alhamdulillah sih gitu. Berkat ini gitu ya Mbak. Iya, maksudnya ada partisipasi dari masyarakatnya untuk bareng-bareng mengurangi sampah gitu. Oke. Karena sebelum kalau di Jakarta kan juga ada pemberlakuan ini, sebelum Jakarta pun kita pun Semarang sebetulnya sudah gitu kan. Dan sekarang kalau misalnya kita ke minimarket gitu ya Mbak Wulan ya, kalau nggak bawa kantong plastik gitu, kalau nggak bawa kantong sendiri ya udah terpaksa ditenteng gitu kan ya. Nah itu mudah-mudahan deh ya bisa ya, meskipun tidak begitu signifikan, tapi kalau sedikit-sedikit mungkin bisa lah membantu mengurangi sampah gitu. Nah kalau misalnya lihat-lihat di Twitternya Pak Hendy ya Mbak Wulan ya, kan ada juga nih video tentang pembangunan yang memanfaatkan dari limbah sampah gitu. Nah itu kayak apa sih? Maksudnya pembangunan tenaga listrik atau gimana? Kalau secara garis besar itu PLTSA Mbak. PLTSA. Pembangkit listrik tenaga sampah. Gitu. Di situ kita menggunakan insinerator dengan memanfaatkan sampah yang ada. Dan harapannya bisa mengurangi sampah, yaitu sekitar 1.000 ton per hari
dan menghasilkan 20 megawatt listrik gitu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Oh, oke. Itu yang diambil dari Jatibarang, Mbak? Iya, yang di TPA Jatibarang. Oh, oke. Berarti sampah-sampah yang menumpuk itu kita ubah menjadi PLTS gitu ya, Mbak? Betul. Kalau saat ini sih masih di dalam tahap kajian, Mbak, gitu. Jadi kita masih mengedukasi masyarakat biar sampah itu berkurang dari hulu gitu. Dari masyarakat sendiri udah mulai teredukasi. Jadi sampah-sampah juga ibaratnya nggak terlalu menumpuk di TPA gitu. Oke. Nah, kalau lihat juga dari Instagramnya Semarang Wagah Nyampah, kan sempat posting juga ya Mbak Ulan ya tentang mengelola sampah saat isolasi mandiri gitu. Jadi ternyata ketika kita melakukan isolasi mandiri juga sampah itu harus di-manage gitu, nggak asal buang. Khususnya saya sempat yang jadi highlight saya tuh yang ini Mbak, sampah sisa makanan. Nah katanya kan jangan dibuang di tempat sampah karena kan takutnya kan itu masih ada droplet kan. Terus nanti kalau misalnya nanti diambil sama tukang sampah atau apa takutnya bisa tertular gitu. Nah, boleh dijelasin Mbak Ulan kalau misalnya kita lagi menjalani isolasi mandiri, nah bagaimana cara ngelola sampahnya Mbak Ulan? Iya, kalau dalam pesan utama yang kita sampaikan dalam kampanye ini salah satunya adalah habiskan makananmu, Mbak. Jadi total sampah yang ada di TPA Jatibarang itu sebesar 62,27% itu adalah sampah organik. Mungkin sisa makanan. Betul. Orang-orang menganggap bahwa sampah organik itu ini ya gampang terurai gitu. Tapi ternyata itu tidak akan terurai jika tercampur dengan sampah yang lain. Dari UNES itu pernah kemarin membuat kompos. Ternyata daun-daun yang tertimbun itu selama 7 tahun masih tetap berbentuk daun gitu karena tercampur dengan sampah plastik gitu. Nah, untuk yang masa pandemi ini kita sama intinya menghabiskan makananmu. Kalaupun enggak ya kita jadikan kompos gitu. Kita edukasi juga melalui sosial media kita bagaimana cara membuat kompos gitu. Kemudian untuk sampah anorganik dan sampah medis kita menggunakan cara 2P2S gitu. Apa itu? Kita cuci dulu sebelumnya, proses dulu dengan air panas. Habis itu terus kita pilah sesuai dengan jenis. Habis itu simpan dengan menyemprotkan disinfektan, kemudian disalurkan ke bank sampah gitu misalkan. Oh, jadi nggak dibuang di tempat sampah ya Mbak ya? Itu termasuk di kampanye kita juga kan untuk melakukan pilah sampah Mbak. Jadi kayak kardus bekas ataupun bekas sendok gitu atau plastik atau gelas itu kan memang kita pilah dan kita harapannya masyarakat bisa menyetorkan ke bank sampah dan itu kan bisa ada uang gitu loh, bisa untuk masyarakat juga gitu. Oke. Kalau makanan ya tadi sebisa mungkin jangan bersisa gitu betul. Ya Mbak ya kalau soal makanan. Kalaupun misalnya sisa ya sudah bikin kompos sendiri, jangan dicampurin sama sampah-sampah yang lain karena ternyata kalau dicampur sama sampah yang lain itu nggak bisa terurai gitu ya Mbak ya makanan tersebut. Nah, yang kita mungkin ngomongin tentang yang baik itu lagi isolasi mandiri atau enggak gitu. Kalau di negara-negara maju kan memang sudah terbiasa buang sampah itu dibedakan jenisnya. Iya, betul. Anorganik pun nggak cuman yang anorganik doang gitu, tapi kayak kertas, terus plastik, kaca dan lain sebagainya. Plastik kan, pun ada bermacam-macam kan Mbak. Betul gitu. Kan, itu kan udah mulai dipisah gitu. Nah, apakah memang harus begitu Mbak Ulan atau bagaimana kalau di rumah baiknya? Sebaiknya gitu Mbak, maksudnya kita saat ini DLH juga lagi mengkampanyekan Semarang pilah sampah kan, jadi gimana sebisa mungkin kita memilah, mungkin nanti kita akan edukasi lebih rinci lagi apa sih yang bisa kita pilah gitu loh, selain kertas, botol plastik, kemudian bahkan ada plastik yang tipis tuh Mbak yang cuma transparan itu juga gula gitu ya. Itu mereka juga menerima gitu. Saya baru tadi pagi konfirmasi ternyata mereka juga menerima kayak terus mungkin Magicom atau kompor yang udah rusak banget mereka juga menerima gitu. Mungkin mereka akan nanti salurkan lagi buat diolah untuk
sesuatu lagi gitu. Oh, oke. Berarti memang tujuannya juga mengurangi sampah ini. Kalau di Semarang kan Jatibarang TPA-nya, Mbak. Mengurangi TPA Jatibarang itu penuh gitu ya, Mbak. Jadi menambah usia dari sampah itu gitu biar nggak berakhir di tong sampah gitu. Oke, baik. Nah, kalau misalnya kita juga cek di Instagramnya Semarang Moga Nyampah juga kan ada nih masker sekali pakai yang mencemari habitat hewan gitu. Nah, itu fakta-faktanya seperti apa sih, Mbak? Saya tuh lihatnya kok agak sedih gitu loh, maksudnya monyet itu memang di situ gambarnya kera gitu ya. Sebenarnya sebelum kera mainan masker. Iya, gitu sebelum kan masker sedih. Juga mereka kan banyak didapati menelan sedotan menelan sedotan, penyu ya kalau penyu salah ya. Betul, terus matanya tercolok atau dengan garpu hidungnya penyu itu terkena itu gitu ya. Terus banyak banget, bahkan ada meme yang kita bikin juga, ada orang mau beli ikan, minta plastiknya Bu gitu. Udah ada kok di dalamnya, saking-sakingnya mereka tuh juga mengkonsumsi sampah gitu loh. Benar, jadi memang kita sebisa mungkin udah nggak nyampah, dan untuk kondisi masker ini kan memang nggak bisa kita hindari ya Mbak, memang untuk menjaga kesehatan kita gitu ya, sebisa mungkin setelah dipakai kita potong talinya biar mungkin lebih aman gitu, nggak merusak habitat yang lain gitu. Oke, karena kan memang ada beberapa kondisi yang orang memang harus pakai masker medis gitu ya, jadi kan nggak bisa dihindari apalagi pandemi kayak gini. Nah, kiat-kiat yang betul atau cara yang betul buang masker medis itu gimana Mbak Ulan? Tadi yang sudah saya sampaikan digunting dulu, habis itu disiram air panas, kemudian disemprot pakai disinfektan, baru dibuang tersendiri Mbak kalau bisa gitu sampah. Jadi misah sama sampah rumah tangga? Sama rumah tangga. Sampah rumah tangga kan juga tadi kita udah berhasil milah nih ceritanya yang tadi. Begitu juga dengan sampah medis ini gitu. Nah, nantinya sampah yang ini kalau kita misalnya udah bener nih, udah digunting-gunting katakanlah, digunting-gunting, udah siram air panas, udah kasih disinfektan, terus dibuang tempat sampah atau ke bank sampah kayak nggak mungkin. Kalau ke bank sampah sih enggak, mungkin nanti ketika dijemput oleh pengangkut sampah itu mungkin mereka nanti akan ada treatment sendiri, dikumpulin jadi satu kan Mbak, untuk sampah medis itu gitu, biar nggak tercampur sama yang lain. Soalnya ketika sampah yang biasa rumah tangga itu mereka juga kan kemudian memilah gitu loh, yang mana yang bisa dijadikan uang sama mereka gitu loh. Jadi untuk mempermudah kerja mereka juga gitu, kita paling enggak kita udah ngumpulin sampah-sampah medis itu gitu. Nah, tadi dibungkusnya baiknya pakai apa Mbak? Kalau pakai plastik kan sama aja kita buang sampah plastik lagi. Baiknya pakainya apa Mbak? Itu saat ini sih masih plastik ya Mbak, karena kan harus steril juga gitu, biar nggak tercampur sama yang lain, terpaksa harus pakai plastik gitu. Mungkin plastik bekas gitu. Oh iya, plastik bekas. Misalnya kan kalau ya ibu-ibu belanja gitu betul. Ada plastik-plastiknya jangan langsung dibuang ya. Buat itu aja gitu kan. Nah, untuk mengatasi masalah seputar limbah sampah medis ini Mbak Ulan, apa sih strategi yang dilakukan sama Semarang Moga Nyampah Mbak? Kita mengedukasi ya Mbak, maksudnya dari berkoordinasi dengan dinas kesehatan juga gitu. Terus kita mengedukasi masyarakat melalui sosial media aja sih Mbak sejauh ini gitu. Oke, berarti dari sosial media Semarang Moga Nyampah terus-terusan campaign gitu ya Mbak ya. Kampanye banyak hal gitu biar mereka teredukasi gitu dari semua, ibaratnya yang bisa berpotensi menghasilkan sampah, ya udah kita sentuh masyarakat gitu. Oke. Nah, permasalahan sampah ini kan enggak cuman peran dari pemerintah. Dalam hal ini mungkin Semarang Moga Nyampah juga ikut andil, tapi kan juga harus ada peran dari masyarakatnya. Karena kalau misalnya pemerintahnya udah gencar gitu ya dengan berbagai macam lainnya, tapi kalau masyarakatnya ini acuh gitu kan ya sama aja bohong gitu. Nah, apa sih Mbak kayak ancaman atau hal buruk yang bisa terjadi gitu untuk Semarang khususnya kalau misalnya masalah sampah ini nggak terkendali, itu apa Mbak Ulan? Kalau Pak Wali Kota kan seringkali mengatakan bahwa kita melakukan pembangunan kota harus seiring seperti roda di mobil gitu loh. Ada masyarakat, ada pemerintah, ada media, juga ada pengusaha gitu. Jadi ketika salah satu
berjalan, tentu akan lama pembangunannya. Di sini kita juga mengharapkan partisipasi masyarakat gitu untuk ikut bersama-sama. Paling nggak usah bikin yang macam-macam, nggak usah yang gimana-gimana, cukup kita peduli sama sampah kita masing-masing dalam hal ini ya Mbak, dalam hal sampah ini. Ancaman terburuk atau hal yang the worst case gitu. Kalau misalnya masalah sampah ini sampai nggak bisa ditanganin gitu, apa Mbak? Kalau yang ini mungkin udah dirasain sama masyarakat baru-baru ini ya Mbak, banjir, genangan, banjir, udah itu sih, gitu Mas. Lagi-lagi dari PU, dari dinas terkait gitu bilang bahwa sampah itu terjadi karena banjir itu terjadi karena sampah gitu. Jadi mau nggak mau kita, ya udahlah kita sadar diri gitu, biar nggak sampah, biar nggak banjir, ya udah kita mengelola sampah kita gitu. Sampah dimulai dengan tadi ya dari rumah itu kita sudah dipilah-pilah gitu sampahnya. Selain gitu. itu juga bisa biopori Mbak. Biopori itu kita bikin saluran-saluran resapan biar mempermudah air teresap ke tanah gitu. Oke. Karena gini Mbak Wulan, kalau katakanlah ya kalau misalnya orangnya rajin gitu ya, selalu pilah-pilah sampah sih ya udah rajin, dia pasti bakal ngelakuin gitu. Cuman mungkin ada yang berpikir begini, ngapain dipilah-pilah, loh nanti sama pemulung juga dipilah-pilah sendiri gitu. Nah itu benar nggak sih Mbak? Mungkin kalau ini iya Mbak. Tapi apa ya namanya? Nggak semua. Dan kalau berakhir di sana kan jadi nggak bermanfaat. Mendingan kita pilah aja sebisa yang kita bisa. Jadi kita setorin ke itu, toh kita kan dapat uang dari bank sampah meskipun nggak ini gitu loh, nggak seberapa gitu. Bener. Terus sama bank sampah menerima sampah itu berterima kasih banget sama kita, karena mereka juga akan mengelola itu gitu loh, untuk dijadikan bahan baku yang lain lagi atau disetorkan kemana lagi yang juga menghasilkan uang gitu. Oke. Karena kalau misalnya ya itu tadi ya kan orang kan macam-macam. Kalau misalnya dia malas gitu, semikirnya ya udah paling nanti juga sama pemulung kan dipilah-pilah sendiri gitu ya. Ya memang memberikan rezeki untuk pemulung, tapi pada kenyataannya tidak semua sampah yang anorganik itu juga bisa pilah-pilah juga sama pemulung, dan akhirnya malah berakhir di TPA dan bikin penuh gitu. Mbak Ulan ya. Makanya melalui kampanye ini kan kita sentuh masyarakat, kenapa sih gitu, kenapa kita nggak boleh nyampah, kenapa kita harus memilah, karena masa urai sampah itu kan lama ya Mbak. Untuk botol plastik aja 450 tahun gitu. Makanya kita kalau kita udah tersentuh gitu ya, masyarakat umum udah tersentuh, ternyata lama ya gini-gini, ya udah deh kita harapannya itu gitu loh, yang membangun kesadaran masyarakat yang diiringi dengan perubahan perilaku gitu. Nah kita ngomongin soal bank sampah Mbak Ulan ya, dan ternyata kan bank sampah ini juga bisa ngasilin duit juga untuk kita gitu kan, meskipun ya nggak banyak, cuman kan ya kalau dikit-dikit lumayan buat beli sayur kan ya. Betul. Nah bank sampah sendiri kalau di Semarang ada berapa sih Mbak? Bank sampah saat ini itu 110 Mbak, yang 110 bank sampah dikoordinir oleh Dinas Lingkungan Hidup gitu. Nah bank sampah ini nerima sampahnya apa aja? Karena jujur gini Mbak, aku tuh sebetulnya tahu bank sampah tuh dari Semarang Warga Nyapa juga. Kan pengen sih kayak ngasih sampah ke bank sampah ini. Cuman aku tuh mikirnya begini, sampah jenis apa aja sih yang bisa diterima sama bank sampah? Takutnya kalau misalnya jenis yang ini tuh nggak diterima atau bagaimana. Nah jenis-jenis sampah apa aja Mbak Ulan yang bisa diterima? Ini saya tadi pagi juga baru, karena saya juga butuh nyetorin sampah saya Mbak. Jadi makanya saya nanya ke salah satu bank sampah, itu ada kardus tebal, kemudian kardus tipis, kertas, semua jenis kertas, plastik botol, plastik campur, besi, aluminium, kemudian ada beling atau botol dari bekas itu ya, selai-selai gitu, minyak jelantah, koran, paku, terus pipa PVC itu, kemudian ada bagor plastik, sak semen, buku bacaan, galon, seng, aki, banyak sih Mbak gitu. Banyak ya. Makanya kita banyak orang yang belum tahu kan Mbak, makanya kita melalui media Semarang Instagram itu kita harapannya bisa mengedukasi masyarakat mengenai banyak hal gitu. Ini plastik, segala jenis plastik Mbak. Plastik gula gitu. Plastik gula, betul. Bisa? Ini saya baru tadi pagi nanya, plastik kayak gini saya kan habis beli sayur gitu. Bisa nggak? Bisa, itu namanya tergolong ke plastik murni katanya. Berarti kan sekarang kan kita nggak bisa lepas dari plastik ya. Kita beli bisa, betul. beli mie instan, beli apa itu kan juga pakai plastik. Itu juga mau terima. Plastik itu namanya
plastik kemasan Mbak nanti. Beda sama plastik murni ini. Itu terima ya plastik Terima, kemasan. betul. Nah itu harus dicuci dulu atau enggak atau langsung kita kumpulin aja terus nanti ke bank? Lebih enaknya dicuci dulu, tapi karena kita kan mungkin sibuk ya Mbak, jadi ya udah kita sebisa mungkin kita udah milah aja udah bagus gitu loh. Jadi ya udah kalau bisa dicuci, kayak saya dulu nyuci Mbak, nyuci sampah untuk dijadikan digunting-gunting itu sampah kemasan kan itu termasuk multi layer, sampah multi layer kan terdiri dari plastik dan aluminium foil. Okay. Nah itu sulit diolah lagi gitu, ketimbang plastik yang biasa. Makanya kita gunting-gunting di rumah sama teman-teman juga untuk kampanye ini. Kita masukkan ke apa namanya, tote bag atau yang sarung bantal, dimasukin sarung bantal bisa jadi sarung bantal di ruang tamu gitu. Jadi isinya adalah sampah-sampah plastik ya. Sampah plastik bekas apa namanya kopi atau gitu. sabun, deterjen tuh cuci bersih, kering, gunting-gunting masukin ke itu sarung tapi bantal. kalau misalnya nggak sempet begitu ya udah yang penting kasih kita ke betul. bank sampah pun juga mau ya Mbak Wulan ya. Kalau misalnya sampah bukan elektronik sih, kayak misalnya kayak headset yang rusak. Itu mereka nerima juga Mbak. Terus kan obat nyamuk yang mat itu kan juga kadang rusak, itu mereka juga terima Mbak. Oke, baiklah habis ini mau kumpulin sampah di rumah. Benar. Banyak banget nih Mbak Wulan nih ya. Siapa tahu di bank sampah itu ada Mbak, kalau kita setor mungkin bisa, karena mungkin dapatnya nggak seberapa ya, ditabung gitu, ntar tiba-tiba berapa udah bisa buat bayar listrik gitu, bayar. Oke, baiklah ya, sampahku menjadi uangku ya. Benar. Gitu. Nah ini harus minimal berapa kilo atau dikit-dikit aja mereka mau Mbak? Dikit-dikit kayaknya mau Mbak, nanti kan ditabung gitu loh, ini store berapa ibaratnya berapa kilo gitu. Berarti nggak harus setornya harus kalau udah sekilo sampahnya enggak gitu juga ya Mbak ya? Nggak apa-apa juga Mbak, itu di store sekilo-kilo gitu, tapi seadanya juga menerima sih. Tidak ada ketentuan baku, tapi kalau misalnya memang udah lumayan numpuk sampah di rumah langsung disetorin juga nggak apa-apa ya. Oke. Nah terakhir Mbak Wulan mungkin boleh disampaikan lagi campaign yang pengen Semarang Wegah Nyampah sampaikan ini apa Mbak Wulan, silakan. Yes, kita dari pemerintah Kota Semarang berharap masyarakat semakin sadar terhadap lingkungan, khususnya dalam pengelolaan sampah dan pengurangan penggunaan plastik gitu Mbak. Untuk sampah organik sendiri harapannya masyarakat bisa untuk makanan itu habiskan makananmu sebisa mungkin. Kalaupun enggak ya udah yuk kita bikin kompos di rumah dari sisa cat kaleng atau cat bekas gitu, kita pakai buat bikin kompos aja. Bisa banget, bisa. Komposnya juga bisa buat tanaman gitu. Terus kalau ke pasar usahain bawa tas besar biar bisa muat banyak gitu. Terus kemanapun daripada harus beli air minum kemasan, kita bisa pakai tumbler gitu ya Mbak gitu ya. Sih. Harapannya dengan adanya kampanye ini masyarakat jadi teredukasi dan volume sampah di Kota Semarang sedikit menurun gitu. Oke. Karena memang butuh kerjasama nggak cuma dari pemerintahnya aja, tapi dari kita masyarakat juga ya. Betul. Terima kasih telah menyaksikan Ruang Radio. Selalu ada ruang untuk radio. Saya Dinar Elvara pamit ya. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga follow Instagramnya @Gajah Mada Group Channel dan @Semarang Wegah Nyampah. See you.